Jumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Martin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk Anda dan saya. Dan topik yang akan kita diskusikan pada saat ini yaitu cerebral palsy. Dunia cerebral palsy, dunia dengan kondisi neurologis yang mempengaruhi gerak dan koordinasi otot penderitanya. Disebut dalam penyakit yang tak dapat disembuhkan, lantas mampukah kita menghindarinya? Apa saja cara terbaik untuk membantu mereka dengan cerebral palsy ini? Untuk itu tetaplah bersama kami karena saat ini sudah hadir bersama kami di studio Dr. Gerald Langingi dan bersama-sama kita pahami lebih dalam bagaimana membantu penderita cerebral palsy di sekitar kita. Dr. Gerald Langingi menamatkan sarjana kedokteran pada tahun 2006 dan kemudian menyelesaikan profesi spesialis anak di tahun 2019 di Universitas Samratulangi Manado. Beliau memulaikan karir di Kabupaten Mambramo Tengah, Papua, sempat melayani sebagai dokter spesialis anak di Sumatera Selatan. Saat ini beliau dipercayakan menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Advent Manado. Mari kita menyapa narasumber kita, Dr. Gerald Langingi. Halo dokter. Halo, apa kabar? Kabar baik. Ini kabar dokter bagaimana? Puji Tuhan, sehat dan dalam keadaan baik sekali. Amin. Puji Tuhan, ini selalu siap sedia ya untuk menjadi narasumber bagi sahabat live sekalian. Ya. Baik, kita akan segera membuka diskusi kita pada saat ini. Kita akan buka dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik sahabat live sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya penyertaan-Mu yang menjadi bagian kami selama ini dapat menjadi bagian juga bagi sahabat live sekalian dan juga kami di studio. Ya Tuhan, bantu kami agar kami dapat belajar lebih banyak bagaimana agar dapat menjaga kehidupan kami agar lebih baik di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa khusus untuk narasumber kami, Dr. Gerald Langingi, yang pada saat ini sudah di studio. Kiranya ya Tuhan bantu dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya ya Tuhan apapun yang sudah dia pelajari dapat disampaikan dengan baik dan jelas. Dan tentunya semuanya menjadi berkat bagi sahabat live pendengar sekalian. Ya Tuhan, hanya ini doa kami serahkan program kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali ke narasumber kita, Dr. Gerald Langingi, dalam topik cerebral palsy. Baik dokter. Cerebral palsy lumayan susah ya. Kita bisa singkat CP aja ya dokter ya. Silakan. Baik, untuk CP ini penyakitnya seperti apa nih? Oke, terima kasih. Jadi memang sebenarnya CP ini adalah suatu keadaan di mana kalau kita pakai bahasa aslinya, cerebral itu berhubungan dengan kepala. Organ khusus yang untuk kepala yang dinamakan cerebral adalah otak itu sendiri. Dan kemudian untuk palsi itu kalau kita artikan secara gamblang itu merupakan suatu keterlambatan ataupun suatu kelumpuhan, ya. Jadi dalam bahasa awam orang sering memberikan suatu pengertian cerebral palsy itu adalah suatu kelumpuhan daripada otak itu sendiri. Nah, kelumpuhan daripada otak ini tergantung daripada terkena di bagian mana. Sehingga cerebral palsy itu memberikan manifestasi yang berbeda pada setiap penderitanya. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan cerebral palsy. Nah, berarti karena berbeda tempat lokasi spesifik dari penyakit ini, dengan kata lain ada jenis-jenisnya nih. Iya, betul sekali. Jadi cerebral palsy ini adalah suatu keadaan di mana kelumpuhan otak itu bisa mengenai beberapa tempat yang berbeda. Nah, tempat yang berbeda ini akan memberikan efek daripada klinis yang berbeda.
Sehingga cerebral palsy itu ada beberapa keadaan yang menunjukkan perbedaan. Contohnya yang pertama adalah tipe yang paling sering adalah tipe spastik. Tipe spastik ini adalah tipe di mana ada suatu kekakuan daripada otot. Sehingga otot itu kalau kita punya tangan seperti biasa kita bisa gerakan seperti ini. Spastik itu artinya tipenya dia tidak bisa untuk bergerak karena dia jadi kaku. Yang kedua, tipe yang kedua adalah tipe di mana dia memiliki suatu koordinasi yang tidak bagus, ya. Jadi dyskinesia atau suatu keadaan koordinasi di mana dia punya gerakan yang tidak bisa dia kontrol sendiri. Jadi dia akan bergerak sendiri meskipun tanpa diperintah, itu akan menyebabkan suatu pergerakan yang involunteer daripada anak ataupun pasien itu sendiri. Dan tipe yang lain, yang kedua ini adalah suatu tipe yang berhubungan dengan otot yang kaku, terus kemudian dyskinesia, ya, dan akan menyebabkan suatu keadaan di mana yang kita namakan dengan cerebral palsy untuk secara umumnya. Nah, untuk membedakan beberapa tempat yang terkena daripada pembagian cerebral palsy itu sendiri, kita dapat melihat di mana ada yang namanya hemiplegia. Nah, cerebral palsy yang dalam suatu tipe hemiplegia adalah suatu keadaan di mana ada suatu kekakuan otot atau ada suatu keadaan yang tidak normal pada otot itu sendiri dan menyebabkan terjadinya suatu gangguan di salah satu sisi bagian bawah contohnya. Jadi hanya kakinya saja yang mengalami cerebral palsy. Nah, cerebral palsy yang tipe hemiplegia ini biasanya akan memiliki gejala, contohnya kakinya itu jadi kaku dan ada yang namanya skisoring. Skisoring itu adalah suatu, kalau skisor bahasa Indonesia kita tahu sama-sama itu adalah gunting. Jadi posisinya memiliki kelainan di mana kakinya itu akan melipat seperti gunting. Jadi dia akan seperti begini. Ya, itu yang salah satu tipe hemiplegia. Terus kemudian diplegia. Diplegia itu memang jarang. Nah, itu hanya terkena pada salah satu sisi tubuh saja, ya. Dan yang paling sering daripada CP itu sendiri adalah quadriplegia. Quadriplegia itu adalah suatu keadaan di mana semua batang tubuh akan terkena. Jadi dari kepala, wajah, dia punya otot wajahnya, dia tidak bisa senyum ataupun senyumnya kaku, ya. Terus kemudian dari otot lehernya sendiri dia posisinya keras seperti ini. Dari otot badannya sendiri dia akan menunjukkan seperti dada membusung, tapi pada dasarnya itu terjadi suatu kekakuan. Dan sampai dengan sama seperti hemiplegia yang pertama yang saya jelaskan adalah posisi kaki dia akan kaku, ya. Tangan juga akan terjadi suatu kekakuan, dan itu yang kita namakan dengan CP yang tipe daripada quadriplegia. Dan itu yang paling banyak untuk tipe daripada cerebral palsy itu sendiri. Oke, baik. Jadi sebenarnya efek di kepala atau otak orang yang menderita CP ini akan lebih ke geraknya. Iya, jadi sebenarnya efek yang terkena sebenarnya bisa terkena pada berbagai macam fungsi. Tapi yang paling terlihat adalah pada kekakuan daripada ototnya, atau gerakan-gerakan otot yang involunteer, ataupun gerakan otot yang tidak terkoordinasi. Jadi contohnya dia mau ambil gelas, tidak bisa dia koordinasi untuk mengambil gelas itu sendiri. Nah, sedangkan untuk suatu keadaan daripada kelumpuhan otak ini, dia bukan hanya pada keadaan untuk otot itu sendiri. Dia akan mengganggu daripada sistem pendengaran, sistem penglihatan, pada saat dia mengunyah, pada saat dia menelan, dan banyak fungsi-fungsi tubuh yang lain. Apabila terjadi suatu spastik cerebral, akan menyebabkan gangguan secara keseluruhan. Jadi itu keadaannya. Jadi ternyata bukan hanya gerak ya, mungkin organ-organ lain juga sebenarnya bisa terlibat ya pada saat dalam kondisi ini. Baik, untuk penyebab utama dari CP ini seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi penyebab daripada CP ini adalah suatu keadaan yang sebenarnya bukan hanya pada saat dia sudah menjadi seorang anak yang dilahirkan di dunia ini. Penyebab daripada cerebral palsy ini berhubungan jauh daripada bukan hanya pada saat sesudah kelahiran. Tapi sebelum kelahiran, faktor penyebab CP itu sudah memiliki faktor resiko yang cukup besar.
Jadi dari masa kehamilan terjadi suatu mutasi genetik, kebiasaan daripada orang tua yang mengkonsumsi obat yang tidak teratur atau tidak dikontrol oleh dokter spesialis kandungan, ya. Terus kemudian kemungkinan juga tidak memiliki suatu riwayat imunisasi. Jadi contohnya ibunya itu hamil tidak memiliki imunisasi yang lengkap, dan juga saat kehamilan harusnya ada imunisasi, tidak dilakukan imunisasi, dia terkena salah satunya contohnya rubella, ya, itu akan menyebabkan suatu cerebral palsy pada saat anak semenjak dari janin itu sendiri. Nah, itu yang dari kehamilan, masa kehamilan. Terus yang kedua adalah bisa juga dari proses kehamilan dan kelahiran itu sendiri. Jadi ada banyak faktor, contohnya pada saat dia kelahiran ada suatu kesulitan pada saat ibunya melahirkan, bayinya lama menangis, ataupun ada suatu keadaan di mana proses kelahiran trauma, itu akan menyebabkan risiko untuk suatu terjadinya cerebral palsy itu sendiri. Jadi sebenarnya cerebral palsy itu bukan hanya sekedar terjadi pada saat anak sudah lahir. Nah, sesudah dia lahir bisa terjadi banyak faktor yang lain. Contohnya terjadi suatu benturan, terjadi suatu kecelakaan, ataupun bisa terjadi karena infeksi. Jadi kemungkinan ada infeksi berat, contohnya meningitis, encephalitis, ataupun infeksi-infeksi yang lain pada saat masa-masa awal kehidupan anak, bisa juga menyebabkan cerebral palsy itu sendiri. Jadi CP ini bisa terjadi dari sebelum anak itu lahir, saat dia lahir, dan sesudah dia lahir. Itu faktor resikonya. Baik, ada banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan seorang anak ini bisa lahir dengan CP seperti itu. Betul. Tapi usia berapa nih kira-kira yang biasanya bisa terkena CP, kalaupun dia belum terkena itu dari masa kandungan? Jadi kalau untuk usia dia terkena CP, sebenarnya usianya itu kalau dia belum dari kandungan dia dalam keadaan sehat, ya, dalam proses kelahiran hari ke-0-nya bisa terkena. Kemudian ada bisa pada saat 1-2 bulan usia kehidupan dia mengalami infeksi, dia bisa terkena CP, ya. Dan bisa juga pada saat mulai berkembang 6 bulan masih bisa. Tapi paling sering itu adalah usia-usia awal daripada kehidupan anak itu sendiri. Nah, saya penasaran, apakah CP ini hanya menyerang anak-anak atau juga bisa menyerang orang dewasa nih? Sebenarnya CP ini tidak menyerang orang dewasa. CP ini biasanya cerebral palsy, dia terjadi karena suatu pertumbuhan di otak yang tidak sempurna. Ya, sehingga terjadi suatu kelumpuhan di otak. Jadi untuk pasien yang sudah dewasa, biasanya CP-nya itu sudah terkena sejak dia masa kecil. Seperti itu. Nah, cerebral palsy ini apakah termasuk kategori penyakit langka di Indonesia? Ini pertanyaan yang cukup kita harus lihat berdasarkan data, ya. Berdasarkan data di Indonesia sendiri, kejadian atau prevalensi daripada cerebral palsy itu dia terkena antara angka 2-3 anak yang terkena CP dari setiap 100.000 kelahiran. Atau kalau kita hitung adalah 1-2 anak dalam setiap 50.000 kelahiran. Jadi sebenarnya cukup banyak, ya. Kalau di Manado sendiri untuk pasien CP, saya sendiri punya beberapa pasien yang memang riwayat dengan CP. Jadi sebenarnya CP ini bisa terkena pada anak siapapun, ya, dan kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Tapi prevalensinya cukup besar untuk terjadi di Indonesia sendiri. Ya. Dan CP ini apakah penyakit ini katanya benar nih tidak bisa disembuhkan, dokter? CP memang ada banyak tingkatan, ada banyak, karena itu saya bilang tadi ada yang hemiplegi, ada yang diplegi, ada yang kuadriplegi. Pada dasarnya penyakit ini memang secara umum untuk bisa sembuh secara sempurna ada banyak faktor, ya. Apabila dia memang pertumbuhan otak dari awalnya kita sudah terdeteksi, kita sudah berusaha untuk mengoptimalkan untuk early prevention-nya, untuk terjadi perburukannya atau terjadi daripada suatu kekakuannya, prognosisnya atau kemungkinan untuk dia mencapai suatu activity of daily living yang cukup optimal itu cukup besar, ya. Tapi apabila kita lebih lambat untuk early daripada prevention atau early untuk manajemen daripada CP itu sendiri, akan menyebabkan pada saat dia lebih dewasa, lebih besar, akan lebih susah untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik karena kekakuan dan kecacatan yang terlihat daripada anak dengan CP itu sendiri. Gitu. Oke. Ya. Tadi dokter sebutkan ini mulainya dari janin bisa ya. salah Dengan kata satunya. lain untuk mendeteksi dini itu juga penting. Nah, betul. kalau mendeteksi dini, kalau anak ini masih di dalam kandungan, apa saja yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk deteksi dini untuk saat ini memang kita semua sudah mengetahui semua orang yang memiliki suatu kehamilan, ibu-ibu yang hamil otomatis harus melakukan yang nama kontrol, ya. Kontrol di dokter spesialis kandungan otomatis akan membuat kita mengetahui perkembangan daripada janin itu. Dan daripada kontrol itu memang setiap kali di USG otomatis kita akan melihat apakah kepalanya kecil atau dia ada suatu kelainan akan terlihat dari awalnya, ya. Tapi memang untuk yang lain selain kontrol, di kontrol itu juga ada yang namanya dengan vaksinasi atau imunisasi, di mana imunisasi itu biasanya secara protokoler, secara teori akan dilakukan. Dan memang untuk vaksinasi itu bisa dilakukan, bisa dua kalau untuk yang dalam keadaan untuk mencegah daripada cerebral palsy itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tetap harus kontrol, terus kemudian harus lakukan vaksinasi, ya. Jadi itu yang bisa dicegah. Oke, baik. Dan untuk gejala-gejala CP ini seperti apa? Oke, ini suatu keadaan yang memang semua orang tua harus tahu. Ya, gejala CP itu sendiri adalah suatu keadaan di mana kita bisa lihat berdasarkan umur daripada anak itu sendiri. Gejala CP itu kita bisa bagi antara usia sebelum 6 bulan secara umum ya, dan sesudah 6 bulan. Nah, sebelum 6 bulan, anak yang sudah memiliki suatu cerebral palsy dapat kita lihat daripada keterlambatan daripada perkembangan. Ya, ini yang early daripada detection. Jadi, deteksi awal sangat dibutuhkan untuk kita menilai ini anak CP atau tidak. Ya, pada saat di usia di bawah 6 bulan, kita sudah dapat melihat anak itu memiliki perbedaan daripada anak yang lain. Contohnya, yang pertama, anak itu memiliki kekakuan daripada otot. Ya, otot yang kekakuan, contohnya yang saya bilang. Pada saat kita memeluk anak itu, dia akan memiliki suatu gerakan menjauh daripada batang badan kita. Biasa anak akan memeluk, dia akan bersandar dengan tenang, dan untuk gerakan postural tubuhnya dia akan kelihatan rileks dan tapi pada anak dengan CP malahan dia akan menjadi suatu kontra. Saat kita memeluk, dada dan punggungnya dia akan melengkung ke belakang. Dan itu keadaannya selalu terjadi. Di mana keadaan yang selalu terjadi itu akan menunjukkan suatu kekakuan daripada anak itu sendiri. Kemudian pada saat dia bertumbuh, kita akan melihat respons daripada perkembangannya, pertumbuhannya. Di atas 6 bulan biasanya kita akan lihat anak itu dia tidak akan bisa untuk menggulingkan badan. Normalnya anak usia di bawah 6 bulan dia sudah mulai bisa untuk menggulingkan badan, apalagi di atas 6 bulan. Pada saat dia tidur dia hanya kaku saja, diam begini, ya. Dan kita akan lihat perkembangannya otomatis pada saat dia makan, dia tidak bisa mengunyah dengan baik, ya. Pertumbuhannya tidak secara optimal karena tidak bisa untuk menelan, tidak bisa untuk mengunyah, ya. Terus kemudian sering terjadi seperti gejala-gejala seperti infeksi pneumonia dan lain-lain. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat seperti itu. Dan hal yang mudah itu adalah contohnya kita melihat tangan daripada anak itu. Secara koordinasi gangguan anak dengan CP itu memiliki koordinasi yang tidak baik. Sehingga salah satu tangan biasa kita minta tangannya dikasihlah seperti ini, ya. Kita melihat tangannya dia ini. Tapi pada anak dengan CP, satu tangan apabila dia julurkan, tangan yang lain akan kaku. Tangan yang lain akan menunjukkan suatu gerakan yang kaku dengan spastisitas yang kelihatan dan menyebabkan kita lihat anak ini tidak seperti biasanya, ya. Itulah suatu keadaan di mana CP secara umum kita akan lihat. Dan yang pasti perkembangan dan pertumbuhan dari anak itu tertinggal. Ya, normalnya dia bisa bertumbuh sesuai usianya, dia akan tertinggal berdasarkan usianya. Dan itulah gunanya dilakukan yang pertama adalah imunisasi, karena di imunisasi kita akan menilai perkembangan anak itu. Ya, selain diimunisasi, perkembangan anak akan dinilai di situ. Jadi itu gejalanya, ya. Oke, baik dokter. Nah, ini
bicara anak ini pasti bertumbuh ya, Iya. karena anak-anak pasti bertumbuh. Iya. Nah, apakah pada saat anak ini bertumbuh, lalu gejala dari CP ini juga semakin bertumbuh atau bertambah tingkat keparahannya? Ya, jadi pada dasarnya apabila salah satu sisi daripada otak itu sudah terjadi kerusakan, Iya. kerusakan itu dia akan terjadi suatu keadaan di mana menunjukkan gejala, ya. Dan otak itu sebenarnya akson dan dendrit bisa kita latih. Sehingga apabila dia bertumbuh dari anak ke dewasa, dia sebenarnya bahasanya secara teori bukan bertambah, tidak. Seiring pertumbuhan badan, seiring pertumbuhan fisik daripada anak itu, memang dia akan bertambah besar. Tapi kekakuan yang terjadi itu bukan karena kerusakan otak yang bertambah, bukan. Tapi karena kita tidak melakukan suatu terapi terhadap anak itu, sehingga kekakuannya bertambah berat. Tapi bukan bertambah kerusakan otaknya, tidak seperti itu. Kecuali dia memiliki faktor lain, contohnya ada tumor atau ada penyebab yang lain. Oke, ya. jadi untuk penderita ini, apa tantangan utama yang biasanya dihadapi ini? Tantangan utama untuk keluarga Iya, ya. keluarga Jadi untuk yang keluarga membantu, yang membantu adalah cerebral palsy ini apabila kita tidak mendeteksi secara dini, apabila kita tidak mengintervensi secara dini, otomatis akan menyebabkan morbiditas yang berkepanjangan. Jadi otomatis anak dengan CP, terutama kalau dia pun tipe yang quadriplegi, orang tuanya akan terbeban untuk merawat anak ini sampai dia besar. Dan merawatnya bukan hanya seperti anak yang biasa, karena terjadi kekakuan, dia tidak bisa melakukan activity of daily living, kehidupan sehari-harinya tidak bisa dia lakukan sendiri, otomatis dia akan bergantung kepada orang yang lain. Dan itu merupakan suatu beban terhadap keluarga yang merawatnya. Itu masalah utamanya daripada CP. Jadi kita sudah pelajari gejala, Iya. juga faktor resiko. Iya. Saya pengen tahu apalagi kira-kira cara-cara pencegahan yang bisa kita lakukan nih. Oke, terima kasih. Jadi cara pencegahan sebenarnya CP yang pertama adalah kita harus kontrol. Jadi kita mengetahui perkembangan daripada janin, perkembangan daripada anak, dia tidak tiba-tiba jadi besar, tidak. Semenjak dia dari janin berkembang di dalam perut daripada ibu, kita akan harus mengetahui bagaimana perkembangannya dengan cara kontrol. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, apabila dia sudah lahir, otomatis kita harus secara umum untuk melihat anak itu sendiri. Bagaimana melihat anak itu sendiri? Yang pertama, kalau orang tua tidak terlalu mengerti perkembangan anak, rajinlah untuk membawa anak itu ke tempat imunisasi. Otomatis di tempat imunisasi, anak itu bukan hanya sekedar diberikan imunisasi, tapi anak itu juga akan dilihat perkembangannya. Sehingga pada titik di mana orang tua tidak mengerti, tapi orang kesehatan mengerti, melihat, Bu, ini nggak normal. Ini sudah harus diintervensi, kita harus rujuk, kita harus konsultasikan ke dokter spesialis atau ke dokter yang lebih berkompetensi. Itu merupakan suatu yang bisa orang tua lakukan, yang bisa menyelamatkan anak itu, dan juga bisa memberikan orang tua untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Yang kedua adalah imunisasi dari masa premarital, terus kemudian pada masa kehamilan, dan imunisasi anak terutama pada saat sesudah kelahiran. Jadi imunisasi itu akan mencegah untuk penyakit yang dapat menyebabkan CP itu sendiri. Jadi imunisasi salah satunya yang paling menyebabkan, kuman yang paling sering menyebabkan adalah rubella. Jadi untuk imunisasi rubella pada ibu yang hamil itu memang disarankan sangat. Karena kita tidak pernah tahu rubella itu terkena atau tidak, kumannya kecil sekali. Dan dia hanya terlihat apalagi pada saat anak sudah lahir dan sudah terjadi suatu namanya CP. Begitu, itu salah satu ya. Sehingga yang disarankan saat ini adalah yang pertama premarital vaccination. Jadi vaksinasi sebelum menikah. Dari sebelum menikah sudah harus dilakukan vaksinasi. Terus kemudian vaksinasi pada saat ibunya hamil. Terus kemudian apabila anaknya memang lahir dan ibunya tidak diimunisasi, meskipun anaknya diimunisasi, itu sudah bisa dikatakan terlambat.
Oke. Ya, jadi beberapa vaksinasi anak itu memang sudah bisa memberikan imunitas terhadap beberapa kuman, tapi pada dasarnya pada saat sudah terkena sejak dari kandungan itu sudah terlambat. Ya, tapi imunisasi pada anak itu pun akan memberikan suatu efek di mana kalau dia diberikan lengkap untuk suatu imunisasi difteri, tetanus, pertussis, yang terus kemudian infeksi-infeksi yang bisa diimunisasi kita lakukan. Pada saat terjadi suatu infeksi dan infeksi itu dia sudah diimunisasi, meskipun dia sampai ke otak, dia tidak akan memberikan suatu efek sampai terjadinya suatu CP. Jadi imunisasi itu sebenarnya orang-orang berpikir, itu adalah hal yang bukan hal yang besar. Tapi sebenarnya itu akan memberikan suatu keadaan yang mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi itu salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan. Boleh saya tahu ini jenis-jenis imunisasi apa saja ini yang penting untuk diambil nih untuk pencegahan? Jadi untuk premarital sendiri, untuk ibu dengan kehamilan, kita sebelum hamil sebenarnya karena itu saya bilang premarital, ada namanya measles rubella, MR, ya. Vaksinasi ini bisa didapatkan di puskesmas ataupun bisa di klinik-klinik yang memiliki fasilitas imunisasi yang lengkap, ya. Terus kemudian selain daripada itu biasanya diberikan pada ibu yang sudah rencana untuk hamil. Nah, sebelum hamil biasa kalau orang sudah menikah nggak mau rencana namanya udah menikah biasanya akan mengharapkan untuk suatu kehamilan. Jadi itu yang dibutuhkan pada saat sebelum menikah, lakukanlah premarital immunization. Itu salah satunya measles rubella. Terus kemudian imunisasi yang lain pada saat anak itu ya otomatis pada saat lahir kita akan memberikan suatu hepatitis B, meskipun hepatitis tidak akan mempengaruhi CP secara langsung, tapi yang berpengaruh itu adalah mulai usia 2 bulan. 2 bulan itu akan didapatkan yang namanya pentabio kalau untuk yang pemerintah programnya, atau yang kita namakan difteri, tetanus, pertussis. Sudah termasuk di dalamnya ada polio, dan untuk yang disarankan saat ini adalah untuk suatu infeksi daripada pneumokokus. Jadi sudah ada namanya PCV. Itu usia 2, 3, 4 bulan. Dan itu harus diberikan supaya mencegah terjadinya suatu infeksi yang berat pada anak. Baik dokter. Terima kasih jawaban-jawabannya. Kita akan bahas lebih lanjut setelah sesi ini. Kita akan break sejenak dokter. Baik sahabat Live sekalian, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap setia bersama Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Gerard Langgingi dalam topik cerebral palsy. Baik dokter, ini saya pengen tahu apa aja tantangan yang bisa dihadapi nih untuk keluarga atau orang tua yang memiliki anak dengan kondisi CP ini. Oke, terima kasih. Jadi kalau bilang tantangan itu besar sekali ya. Karena anak yang memiliki orang tua yang memiliki anak dengan cerebral palsy merupakan orang tua yang memiliki mental yang sangat kuat. Karena apa? Tantangan daripada keluarga yang memiliki anak dengan cerebral palsy biasanya memiliki masalah dengan tidak ada pengertian yang secara terbuka pikiran daripada orang-orang yang melihat cerebral palsy itu sendiri. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang memiliki pikiran yang terbuka terhadap cerebral palsy. Yang pertama, dari beberapa media menuliskan bahwa testimoni banyak orang tua yang memiliki anak dengan cerebral palsy mengalami suatu seperti perundungan terhadap keluarga mereka dengan kalimat bahwa ini merupakan contohnya anaknya tidak diberkahi atau anaknya seperti ada kutukan. Itu kita harus menyingkirkan cara berpikir seperti itu. Anak dengan cerebral palsy sebagaimana yang saya jelaskan tadi, anak dengan cerebral palsy itu bukan merupakan suatu anak dengan kutukan, bukan.
Itu anak memang dalam suatu keadaan yang kita tidak bisa sangka memiliki suatu infeksi, tidak kita bisa sangka memiliki suatu kelainan secara genetik, tidak bisa kita sangka memiliki gangguan ataupun suatu insiden pada saat kelahiran, suatu infeksi yang sesudah kelahiran, kita tidak bisa mengetahui hal itu sendiri. Sehingga kita sebagai orang-orang yang melihat keluarga yang memiliki anak dengan cerebral palsy, kita harus menjadi orang-orang yang dapat memberikan support kepada mereka, bukan memberikan suatu keadaan di mana malahan merendahkan keadaan daripada keluarga ataupun anak itu tersendiri. Jadi pada dasarnya cerebral palsy ini bukan merupakan suatu penyakit yang menular. Jadi janganlah membuat suatu stigma di mana cerebral palsy ini merupakan suatu keadaan di mana anak dengan cerebral palsy jangan kita dekat-dekat dengan keluarga, itu tidak boleh. Karena CP ini adalah suatu keadaan yang tidak menular sama sekali. Dan kita malahan harus memberikan suatu support terhadap keluarga yang memiliki anak dengan cerebral palsy. Jadi itu, jadi jangan kita membuat stigma yang jelek terhadap cerebral palsy itu sendiri. Baik, jadi dari pihak keluarga tentunya banyak kesulitan yang dihadapi, janganlah ditambah lagi ya. Baik. Iya betul. Nah, untuk kalau anak-anak ini, salah satu gejala dengan CP adalah kejang-kejang ya. Betul. Nah, pada saat kejang terjadi, sebagai orang tua atau sebagai masyarakat sekitar yang ingin membantu, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kalau pada dalam keadaan entah itu cerebral palsy, entah anak kita dalam keadaan sakit bukan karena cerebral palsy dan memiliki suatu gejala kejang, penanganannya pada dasarnya sama, ya. Yang pertama, jangan panik. Itu dulu yang pertama. Jadi orang tua harus tenang. Kalau kita tenang sebagai orang tua, kita bisa berpikir secara jernih. Ingat, pada saat anak kejang itu, kita harus ingat kejang itu biasanya akan berhenti. Jadi, untuk penanganan pertama, tidak usah panik. Kita harus pertama kali lihat adalah pastikan anak itu memiliki saluran nafas yang aman. Jadi kita harus pastikan anak itu contohnya dia kejang di lantai, jauhkan daripada pot bunga, jauhkan daripada kursi, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Itu dulu yang pertama. Jangan kita membuat anak itu beresiko saat dia kejang, dia menyentuh bunga, bunga jatuh, potnya ke dia akan menyebabkan suatu trauma yang berbahaya. Jadi kita harus pastikan anak itu dalam keadaan aman, terutama saluran nafasnya. Ya, jadi kalau contohnya pada saat di tempat yang berbahaya, kita jauhkan. Saluran nafas yang saya maksud adalah janganlah kita membuat suatu tindakan yang membahayakan saluran nafas anak itu sendiri. Banyak orang-orang yang berpikir saat dia kejang harus diberikan suatu obat lewat mulut atau suatu cairan lewat mulut yang untuk bertujuan memberikan kesadaran pada anak itu. Jadi ada kebiasaan mungkin di Manado ataupun di tempat yang lain yang berpikir dia kejang, dia tidak sadar, kita kasih kopi. Ada kebiasaan yang beberapa tempat yang seperti itu. Jadi dikasih kopilah anak itu pada saat dia lagi kejang. Malahan akan memperburuk keadaannya, akan terjadi suatu aspirasi. Cairan masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan penyakit yang lain akan terjadi pada anak itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tetap memastikan saluran nafas terbuka dengan membuka bajunya. Jadi kita lihat kalau contohnya anak itu memakai kemeja, kita akan pastikan kalau anak itu tidak akan mengalami suatu cekikan di leher karena kemejanya akan menarik. Kalaupun memang terpaksa, robek saja bajunya supaya kita akan memastikan saluran nafasnya terbuka. Jangan menggunakan sendok atau apapun untuk memastikan kalau anak itu tidak akan menggigit lidahnya. Itu akan membahayakan anak itu sendiri. Jadi kita akan pastikan saja jangan menaruh sendok, jangan menaruh tangan kita sendiri untuk menahan lidahnya untuk tidak tergigit. Memang resiko bisa tergigit, tapi lebih beresiko kalau kita menaruh benda asing di tempat di mana tidak seharusnya kita taruh saat dia kejang. Ya, itu yang kemudian. Yang selanjutnya adalah apabila memang anak itu dalam keadaan cerebral palsy, resiko kejangnya besar, orang tua harusnya sudah memiliki persiapan. Persiapan yang dilakukan adalah, pertama adalah harus tersedia yang namanya staph solid, bukan staph solid, artinya diazepam
supposturia. Jadi diazepam adalah anti kejang yang bisa dilakukan pemberiannya di rumah. Jadi diazepam itu memang harusnya minta resep ke dokter. Tapi apabila anak memiliki cerebral palsy, orang tua pasti sudah sering ke dokter. Dan ingat, minta saja, "Dok, anak ini saya takut nanti kejang. Bisa nggak saya minta persediaan yang namanya diazepam yang diberikan lewat pantat. Jadi apabila terjadi kejang, saya tahu apa yang akan saya lakukan sebagai orang tua." Jadi persiapkanlah itu, tidak usah banyak, satu saja di dalam kulkas. Dan itu dapat diberikan kalau anaknya masih berada di berat badan di bawah 12 kilo, orang tua dapat memberikan satu tube dengan ukuran 5 mg. Kalau dia di atas 12 kilo, tube yang disiapkan adalah tube yang berukuran 10 mg. Itu pre-hospital punya penanganan atau penanganan sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat terjadi kejang, dikasihlah obat itu lewat pantat dan dipersiapkanlah anak itu untuk dibawa ke rumah sakit. Kita berharap dalam proses perjalanan ke rumah sakit, kejangnya akan berhenti. Itu yang kita harus lakukan. Dan orang tua yang dengan anak memiliki cerebral palsy, hal ini seharusnya sudah diketahui dan harusnya sudah dipersiapkan. Sebenarnya untuk anak-anak yang tidak memiliki cerebral palsy, tapi dia punya riwayat kejang sebelumnya, untuk anak di antara usia 6 bulan sampai usia 5 tahun, itu akan memiliki resiko kejang demam namanya. Saat demam dapat terjadi kejang. Penanganan itu dapat dilakukan. Sama untuk penanganannya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk juga membantu ya penderita CP ini, apa saja terapi yang bisa kita sarankan untuk dilakukan? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama adalah apabila keluarga sudah melihat ada suatu tanda-tanda CP yang tadi saya bilang ya, tidak bisa menelan bagus, tangannya kaku, badannya melengkung segala macam ya, ototnya kaku ya. Dia tidak bertumbuh berkembang sesuai dengan usianya ya. Kita otomatis akan berpikir mungkin ini CP. Dan pada saat kita memiliki kecurigaan, kita harus konfirmasi kecurigaan itu dengan cara harus dibawa ke dokter. Dan memang untuk khususnya itu harus dibawa ke dokter anak untuk dinilai ini betul-betul CP atau tidak. Ya, apabila kita memiliki fasilitas asuransi, gunakanlah itu. Nanti biasanya dokter yang memeriksa akan melakukan namanya screening, memastikan ini CP betul atau tidak. Jadi akan dilakukan dari CT scan, MRI sesuai dengan indikasi akan dicari tahu, ya. Selain kita akan menilai klinis daripada anak itu sendiri. Apabila memang sudah terdiagnosa, yang dapat dilakukan dan harus dilakukan adalah early terapi. Jadi harus dilakukan terapi. Terapi sebenarnya terbagi atas dua. Yang pertama non-medicinal dan yang kedua adalah medicine. Di Indonesia sendiri dan sebagian besar studi melakukan studi untuk CP, yang utamanya adalah terapi yang bukan dengan obat. Kecuali memang dia memiliki kekakuan yang luar biasa dan pertimbangan pemberian masa relasan itu hal yang lain. Nah, tapi untuk utamanya adalah harus di fisioterapi. Ya, dan fisioterapi ini bukan hanya satu kali, bisa bertahun-tahun, dan tujuannya adalah untuk mengurangi kekakuan ototnya, bahkan kalau bisa menghilangkan dan melatih fungsi-fungsi motorik dengan fungsi daripada intelijensia anak untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi memang berhubungan dengan struggling daripada keluarga yang memiliki anak dengan CP. Selain anaknya memang memiliki masalah dengan keterlambatan dan masalah psikomotor, otomatis anak itu harus disupport dengan cara diberikan terapi secara berkontinuitas. Jadi orang tua harus sabar, harus tegar, dan harus tetap semangat untuk penanganan itu. Itu mungkin lebih banyak ke terapi yang harus dilakukan kalau di rumah sakit ya dokter? Iya. Apa saja yang bisa dilakukan nih kalau dilakukan di rumah? Oh ya, untuk terapi di rumah itu akan disesuaikan dengan klinis daripada anak itu sendiri. Ya. Dan biasanya pada saat dilakukan fisioterapi, fisioterapis itu akan mengajarkan kepada orang tua jenis apa
Bagaimana caranya? Karena fisioterapi biasanya 1-2 kali dalam 1 minggu. Sisanya setiap hari akan dilakukan oleh orang tua di rumah. Dan itu kasusnya berbeda. Setiap anak dengan CP memiliki gejala yang relatif berbeda. Jadi jenis terapinya akan disesuaikan sesuai dengan keadaan klinis daripada anak itu sendiri. Yang pasti harus diterapi. Ya? Oke. Benar. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Saya ingin bertanya atau masuk ke mitos atau fakta ya. Mitos atau fakta yang pertama, katanya cerebral palsy ini disebabkan oleh kesalahan ibu hamil semasa kehamilannya. Itu adalah suatu itu merupakan suatu mitos ya. Jadi pada dasarnya cerebral palsy itu penyebabnya itu banyak sekali. Jadi bukan kita menyalahkan, oh ibunya tidak kontrol, ibunya tidak imunisasi, ibunya tidak ini, ibunya tidak melakukan apa segala macam dan menyebabkan anaknya jadi CP. Kita tidak bisa melakukan suatu eksekusi seperti itu. Karena penyebab daripada cerebral palsy itu sangat banyak. Yang saya sebutkan tadi hanya beberapa yang sering. Faktor yang lain genetiknya, kita tidak bisa tahu genetik yang dapat terjadi pada anak itu sendiri. Faktor persalinan, kita tidak pernah bisa tahu apa penyulit yang bisa terjadi pada saat dia lakukan persalinan. Itu ada banyak faktor sekali. Jadi untuk anak yang memiliki cerebral palsy, terjadi karena ibu yang lalai atau ibu yang salah semenjak saat dia kehamilan, itu merupakan suatu mitos. Mitos, Oke. Berikut mitos atau fakta nih. Kalau anak dengan CP ini katanya memiliki keterbatasan mental. Ya, kalau ini memang bisa dikatakan fakta ya. Sebagian besar anak dengan cerebral palsy memiliki keterbatasan mental ya. Dan memang kita harus menyadari keterbatasan mental ini yang merupakan suatu struggling daripada setiap keluarga yang memiliki anak dengan cerebral palsy. Tapi keterbatasan mental itu memiliki banyak gradasi. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Jadi tidak menunjukkan bahwa semua anak dengan CP itu memiliki keterbatasan mental yang sangat berat, tidak. Ya, itu tergantung daripada sisi otak atau seberapa besar kerusakan atau kelumpuhan otak yang terkena terhadap cerebral palsy itu. Jadi setiap anak pasti beda, ya. Oke, jadi seperti itu. Baik, ini yang terakhir ya dokter, mitos atau fakta nih. Semua kasus CP katanya disebabkan oleh faktor genetik. Oh, itu adalah suatu mitos ya. Karena saya bilang faktor penyebab CP itu banyak sekali. Salah satunya bisa karena genetik dan banyak faktor yang lain. Bisa karena infeksi, bisa karena trauma, ada banyak sekali faktor. Sehingga kita tidak bisa mengatakan hanya karena genetik. Jadi itu adalah mitos ya. Oke, baik. Terima kasih untuk semua jawaban-jawabannya. Kita akan segera tutup diskusi kita, tetapi tentunya sebelumnya bisakah saya minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement, apa saja yang penting untuk diingat dan dilakukan mungkin bagi keluarga yang memiliki anak CP. Jadi sebagai closing statement yang ingin saya berikan, yang pertama adalah kita harus melihat bagaimana anak kita itu sendiri. Orang tua adalah orang yang paling mengetahui anak itu sendiri. Jadi jangan sampai kita kejebolan, artinya istilahnya kita lalai di dalam menilai anak kita. Sebagian besar anak yang memiliki suatu CP itu terdiagnosis pada saat dia berusia sudah di atas 1 tahun. Ya, sebagian besar. Itu terjadi karena kelalaian daripada orang tua yang tidak melihat perkembangan anak ini apakah betul sesuai dengan usianya atau tidak. Apabila dia dinilai dan dapat terdiagnosis dari sebelum usia 1 tahun, sebelum 6 bulan, akan memberikan suatu hasil yang lebih baik untuk masa depan anak itu sendiri. Jadi sebagai closing statement yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus betul-betul memperhatikan dan menilai anak kita sejak dari masa kelahirannya. Closing statement yang kedua adalah, ini adalah suatu keadaan meskipun tidak semua bisa dicegah, tapi kalau kita bisa mencegah suatu yang kita ketahui, ada lebih baik kita mencegahnya. CP ini sendiri adalah suatu penyakit penyebab yang bisa dicegah, kita mengetahui ada beberapa. Contohnya, masalah rubella kongenital ya.
congenital rubella syndrome. Itu bahkan menyebabkan anak lahir dengan cerebral palsy. Sehingga kita kalau sudah tahu pada saat kita akan menikah, ini belum sampai kehamilan, pada saat sebelum kita menikah, kita harus sudah memiliki planning untuk melakukan imunisasi pranikah. Dan ini hal yang sering terlupakan pada zaman ini. Mereka pikir, oh sudah nanti menikah, nanti kita imunisasi, sudah menikah, tiba-tiba baru 1-2 bulan sudah ketahuan hamil. Itu kadang-kadang sudah terlambat. Jadi premarital immunization adalah salah satu cara untuk kita mencegah terjadinya anak dengan CP, khususnya yang terkena dengan congenital rubella syndrome. Jadi jangan menyepelekan yang namanya imunisasi. Imunisasi bukan hanya pada anak baru lahir, tapi pada orang tua yang sudah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan anak itu sendiri. Baik, luar biasa dokter. Jadi kembali lagi sebenarnya harus ada perhatian orang tua ya. Betul. Baik, segera kita akan tutup ya diskusi kita. Bisa saya minta dokter untuk pimpin kita dalam doa tutup? Boleh, dengan senang hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini kami dapat menikmati berkat Tuhan. Kami dapat melihat, kami dapat mendengar, kami dapat mendiskusikan bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami harus menjaga anak-anak kami. Kami harus melihat anak-anak kami dalam pertumbuhannya, kami harus mencegah anak-anak kami daripada terjadi suatu keadaan yang tidak kami inginkan. Kiranya diskusi mengenai cerebral palsy ini dapat membuka wawasan kami semua dan dapat memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik, untuk dapat mencegah, dan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami ampun dosa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, luar biasa jawaban-jawaban yang sudah dibagikan, tentunya ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah dibagikan kepada sahabat live sekalian tentunya menjadi berkat ya untuk kita semua agar kita bantu case-case seperti ini ya di sekitar kita. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sahabat live Cornelius Media dan sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia menyaksikan program live ini hingga di penghujung episode ini. Jika kiranya Anda merasa terberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook dan YouTube Cornelius Media Official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.